Baik, sekarang kita akan mulai pada pembuatan akun ataupun pembuatan profil bisnis di Google My Business. Anda bisa masuk ke google.com untuk mencari halaman dari Google Bisnisku ya. Anda bisa ketik Google Bisnisku ataupun Google My Business ya. Nah, di sini ada hasil paling atas yaitu Google Bisnisku, dorong interaksi pelanggan di Google. Nah, dari halaman ini Anda akan bisa mengenali keunggulan-keunggulan dan juga manfaat yang bisa didapatkan dengan Google Bisnisku. Untuk mulai membuat profil bisnis di Google My Business, Anda bisa klik login ataupun kelola sekarang ya. Nah, di sini cari dan kelola bisnis Anda. Di sini Anda bisa mencari ya, masukkan nama bisnis. Ini adalah fitur di mana jika Anda sebelumnya sudah pernah membuat pin lokasi di Google Maps, namun tidak diverifikasi ataupun tidak diklaim menggunakan Google Bisnisku ini. Anda bisa cari menggunakan fitur pencarian yang ada di sini. Namun jika Anda adalah seseorang yang membuat ya profil bisnis baru di Google My Business atau Google Bisnisku ini, Anda bisa klik tambahkan bisnis Anda ke Google. Nah, buat profil ya, mulai membuat profil bisnis. Profil bisnis akan membantu bisnis Anda menjadi mudah ditemukan oleh pelanggan di Google penelusuran dan Maps. Yang pertama, Anda bisa masukkan nama bisnis Anda bisa masukkan ya nama bisnis Anda, di mana di sini Anda bisa sertakan brand Anda, lalu kemudian juga kategori dari bisnis Anda. Kenapa harus diberikan kategorinya? Ini agar bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di penelusuran dan juga Maps ya. Ketika orang mencari, biasanya mereka akan mencari nama produknya, kecuali memang bisnis Anda sudah memiliki popularitas yang baik di internet, di mana mereka sudah mengenali brand Anda. Namun jika memang Anda masih baru ya, ini saya sarankan untuk bisa menambahkan nama bisnisnya. Baik, Anda bisa masukkan nama bisnisnya ya. Misalkan di sini Anda bisa masukkan kategori ataupun brandnya dulu ya, brandnya dulu. Anda bisa masukkan nama bisnisnya. Misalkan di sini saya akan membuat, nah seperti ini. Anda bisa menambahkan ya, menambahkan kategori bisnisnya. Bisnisnya dalam kategori apa? Misalkan kafe, restoran, toko ayam, toko roti dan sebagainya. Anda bisa masukkan di nama bisnisnya. Brand kemudian diikuti dengan apa yang Anda jual ya. Nantinya ini akan membantu profil bisnis Anda ditemukan di mesin pencari. Anda bisa masukkan. Nah, di sini akan muncul ya, akan muncul nama bisnis yang sejenis ataupun sudah pernah ada di Google Bisnisku. Kita akan coba dengan nama lain. Nah, misalkan di sini buat bisnis dengan nama ini ya. Kemudian kategori bisnis Anda bisa mencari ya. Apakah ada. Nah, di sini Anda bisa memilih ya, memilih kategori bisnis yang sesuai dengan bisnis Anda yang tersedia di sini. Jika ternyata Anda tidak menemukan kategori yang sesuai, Anda bisa cari terlebih dahulu di Google ya. Anda bisa cari terlebih dahulu di Google apa yang mereka gunakan kategorinya untuk profil bisnis ya. Jika Anda kesulitan menemukan. Nah, di sini ternyata biasanya mereka akan menggunakan kategori seperti ini. Nah, oke ya.
Nah, kita gunakan kategori bisnis seperti ini. Jadi dengan kategori bisnis ini nantinya juga akan mengelompokkan ya berdasarkan kata kunci yang terkait. Jika memang kata kuncinya terkait, maka akan masuk sesuai dengan kategori bisnisnya. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Lokasi ini akan ditampilkan di Google Maps dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis Anda. Jadi nantinya dengan fitur seperti ini, mereka akan bisa di mobile ya. Nanti Anda bisa cek di smartphone Anda di mana ketika sebuah profil bisnis ini memiliki lokasi fisiknya, maka akan ada tombol untuk rute, alias mereka ataupun calon pelanggan ini bisa menuju ke lokasi fisik tersebut ya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi? Anda bisa pilih ya. Kenapa? Karena nantinya tombol rute ini akan membantu ya, terutama untuk bisnis Anda yang memang memiliki workshop, memiliki showroom yang memang bisa dikunjungi pelanggan sehingga mereka bisa melihat-lihat baik itu proses pembuatannya maupun galeri produk Anda ya. Kemudian klik berikutnya. Di mana alamatnya? Nah, di sini Anda bisa masukkan alamat Anda dengan jelas selengkap-lengkapnya sehingga nantinya akan mudah ketika calon pelanggan ingin menuju ke lokasi dari bisnis Anda. Anda bisa masukkan selengkap mungkin ya, seperti nomor rumah, kemudian jalan, RT, RW, dan sebagainya Anda bisa masukkan. Anda masukkan nama, kemudian nama desa, kemudian kecamatan, dan kemudian lanjut ke bagian kotanya. Lalu Anda bisa pilih provinsi, kemudian masukkan kode pos. Nantinya ini akan membantu ya ketika alamat Anda memasukkan secara jelas, maka PIN-nya nanti akan ditempatkan di lokasi yang benar. Lanjut ya, apakah ini bisnis Anda? Sepertinya bisnis Anda sudah memiliki profil bisnis di Google, penelusuran, atau Maps. Jika bisnis Anda muncul di bawah, pilih dan kami akan membantu menyempurnakan profil bisnis Anda. Nah, ini adalah ketika pada saat memang ya, terlepas dari Anda lupa ataupun memang ada orang lain yang pernah membuat pin lokasinya di Google Maps, maka akan secara otomatis melihat di lokasi-lokasi yang terdekat sesuai dengan alamat yang Anda masukkan. Nah, di sini jika memang dari saran yang muncul di sini adalah bukan bisnis Anda, maka Anda bisa pilih tidak satupun ya, tidak satupun seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Misalnya jika menyediakan layanan datang ke rumah atau pengantaran ke pelanggan. Anda dapat memberitahu pelanggan lokasi yang termasuk area layanan bisnis Anda. Nah, jadi dengan memasukkan area layanan seperti ini nantinya juga akan membantu profil bisnis Anda. Apakah profil bisnis Anda ini mampu melayani ke seluruh Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia? Anda bisa masukkan di sini. Kemudian misalkan bisnis Anda adalah bisnis ekspor untuk ke negara-negara tertentu, Anda bisa masukkan di bagian ini. Ya, saya juga melayani pelanggan di luar lokasi saya. Tambahkan area layanan, Anda dapat mencantumkan area layanan di bawah. Area layanan akan muncul di profil bisnis Anda dan membantu mendatangkan pelanggan yang relevan. Nah, di sini ya, Anda bisa masukkan apakah bisnis Anda bisa masuk ke seluruh Indonesia, ya artinya bisa melayani pemesanan dari seluruh Indonesia. Anda bisa masukkan di sini. Kemudian bisnis Anda misalkan jika bisa ekspor sampai ke Hong Kong, misalkan Anda bisa masukkan di sini. Nah, ini ya. Seperti ini Anda bisa masukkan, atau kemudian Anda ingin membatasi bahwa bisnis Anda ini hanya dapat melayani area ataupun lingkup wilayah tertentu, misalkan di Jabodetabek saja. Maka Anda bisa masukkan satu persatu ya. Misalkan seperti ini, kemudian nah Anda bisa masukkan ya. Ini untuk membatasi ya, untuk memberitahu bahwasanya memang profil bisnis Anda hanya melayani area ataupun lingkup tertentu. Namun jika bisnis Anda bisa melayani ya sampai dengan wilayah yang besar, Anda bisa masukkan di bagian area layanan. Nanti jika memang
di sini hanya terbatas untuk inputnya, nanti Anda bisa ganti di bagian informasi profilnya pada saat profil bisnis Anda sudah diverifikasi. Kemudian detail kontak apa yang ingin Anda tampilkan kepada pelanggan. Bantu pelanggan menghubungi Anda dengan menyertakan info ini di profil bisnis Anda. Jadi nantinya di profil bisnis ini nanti Anda bisa memasukkan nomor telepon, kemudian website, dan ketika tadi ya sebelumnya kita sudah memasukkan area layanan, maka akan muncul tombol rute. Nah, nomor telepon kontak Anda bisa masukkan. Kemudian URL situs ini Anda bisa masukkan jika memang memiliki website. Namun jika saya tidak butuh situs, Anda bisa pilih seperti ini ya. Jika memang tidak membutuhkan website ataupun belum memiliki website, Anda bisa masukkan seperti ini. Lalu buat situs gratis berdasarkan info Anda, ini adalah nantinya kita bisa mendapatkan fasilitas website gratis dari Google My Business ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat situs gratis seperti ini ya. Nah, kita akan coba untuk membuat seperti ini dulu. Nanti kita akan semua informasi yang ada di bagian profil bisnis, di bagian pembuatan profil bisnis ini nantinya bisa Anda perbarui pada opsi profil ketika profil bisnis Anda sudah diverifikasi ya. Oke, berikutnya. Terus dapatkan kabar terbaru, ingin mendapatkan info terbaru dan rekomendasi untuk bisnis Anda di Google. Nah, di bagian ini Anda bisa memilih ya, apakah Anda ingin menerima informasi dari Google Bisnisku, baik itu tips maupun ringkasan performa dari profil bisnis di Google My Business ini ya. Anda bisa pilih ya, sehingga nanti ketika Anda mendapatkan update-update terbaru, Anda bisa mengetahui perkembangan dari fitur-fitur Google My Business ataupun bahkan penawaran-penawaran dari Google yang memang ditujukan kepada para pengguna profil bisnis di Google My Business ini. Nah, jika sudah kemudian klik berikutnya. Nah, di sini pilih cara verifikasi. Agar dapat sepenuhnya mengelola dan mewakili bisnis ini di Google, Anda harus mengonfirmasi bahwa bisnis ini milik Anda. Pilih metode untuk mendapatkan kode verifikasi. Nah, di sini ada pilihan untuk telepon dan SMS. Kemudian di sini juga ada opsi lainnya, yaitu kartu pos melalui surat. Jadi pada saat Anda membuat profil bisnis di Google My Business, ini nantinya tidak bisa dipastikan apakah verifikasinya bisa menggunakan nomor telepon yang kita masukkan, ataupun memang harus melalui kartu pos ya, melalui kartu pos, melalui surat ya. Nantinya akan dikirim oleh ekspedisi pengiriman sebuah kartu yang berisi PIN. Nantinya akan saya tampilkan bagaimana PIN ini ya, bagaimana wujud dari PIN yang dikirimkan oleh Google untuk memverifikasi lokasi dari profil bisnis. Nah, di sini tersedia untuk nomor telepon ya. Untuk nomor telepon Anda bisa menggunakannya langsung. Tetapi di sini ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa tidak ada jaminan apakah semua profil bisnis yang dibuat ini bisa menggunakan telepon atau SMS seperti ini dari nomor handphone yang kita masukkan ya. Sehingga nanti kalau memang ternyata Anda bisa memverifikasi lewat telepon atau SMS seperti ini, maka Anda akan lebih mudah ya untuk melakukan verifikasi karena cukup menerima telepon atau SMS dari Google. Namun jika memang opsi telepon dan SMS ini tidak tersedia dan hanya tersedia untuk kartu pos melalui surat, maka Anda tinggal masukkan nama kontaknya, lalu kemudian klik kirim ya. Nah, di sini kita akan menggunakan verifikasi menggunakan SMS. Nah, dalam beberapa saat Anda akan menerima SMS di nomor tersebut. Nah, masukkan kodenya. Jadi nanti ketika ternyata Anda harus melakukan verifikasi menggunakan surat, maka nanti Anda akan juga dikirimkan PIN ya, seperti ini. Jadi prosesnya nanti akan sama, masukkan kode, kemudian klik verifikasi. Listingan Anda sudah terverifikasi, akun kini diotorisasi untuk mengelola profil bisnis yang sudah Anda buat ya. Jika sudah, kemudian klik berikutnya.
Nah, di sini Anda diminta untuk menambahkan jam kerja, tambahkan jam kerja, beritahu pelanggan jam buka bisnis Anda. Nah, di sini Anda bisa tentukan ya, apakah buka sampai dengan 24 jam, di sini ada opsi ya, 24 jam, atau Anda bisa tentukan dengan jam kerja yang sesuai, seperti ini misalkan. Nah, di sini Anda bisa masukkan ya, Anda bisa tentukan sendiri dari jam kerja ataupun operasional dari bisnis Anda. Sehingga nantinya para pelanggan ini bisa melihat status dari profil bisnis Anda, apakah sedang terbuka ataupun sedang buka ataupun sudah tutup ya. Ini akan membantu para pelanggan yang melihat profil bisnis Anda di Google Maps maupun di Google penelusuran, sehingga mereka tidak kecewa ya pada saat mendatangi lokasi Anda namun ternyata Anda sudah tutup karena Anda salah dalam menentukan jam buka. Nah, ini Anda bisa atur ya, meskipun misalkan ada perbedaan untuk jam buka. Nah, seperti ini. Ini saya bikin contoh untuk 3 varian ya. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam, dari jam 9 sampai jam 9 malam, dan juga ada opsi untuk 24 jam. Jadi di sini Anda fleksibel bisa atur sesuai dengan waktu operasional bisnis Anda. Jika Anda sudah mengatur bagian jam kerja ini, Anda bisa klik berikutnya. Tambahkan fitur pesan ya. Nah, ini adalah fitur yang bisa dikatakan baru ya untuk Google Bisnisku, di mana sebuah profil bisnis ini bisa menerima pesan. Ada fitur perpesanan di Google My Business ini sehingga para pelanggan ini bisa menghubungi Anda lewat fitur perpesanan yang ada di Google My Business. Apakah Anda ingin menerima pesan ya? Ini Anda bisa aktifkan ataupun nonaktifkan di bagian ini. Jika Anda memang hanya ingin menerima customer ataupun menerima calon pelanggan hanya by phone saja, Anda bisa nonaktifkan ini. Namun kebanyakan mereka akan bertanya ya melalui fitur perpesanan di sini. Jika sudah, kemudian klik berikutnya. Tambahkan deskripsi bisnis, bantu pelanggan mengetahui lebih banyak tentang bisnis Anda. Jadi nanti Anda bisa jelaskan tentang bisnis Anda di sini, apa yang Anda jual, apa yang menonjol dari bisnis Anda, apa yang menjadi unique selling point dari bisnis Anda bisa masukkan di deskripsi ini. Nantinya deskripsi ini akan terbaca dan juga membantu ya menemukan profil bisnis Anda. Jadi calon pelanggan akan lebih mudah terbantu ketika mereka mengetikkan satu nama produk tertentu ataupun satu jenis kategori produk tertentu, mereka bisa menemukan ya. Google juga akan terbantu dengan apa yang Anda sampaikan di deskripsi bisnis ini. Nah, di sini Anda bisa melihat ada pembatasan ya untuk deskripsi bisnis ini maksimal adalah 750 karakter. Di sini Anda bisa lengkapi ya. Anda bisa lengkapi atau Anda bisa isi seadanya dulu. Nanti bagian deskripsi bisnis ini juga tetap bisa diubah pada saat di bagian dashboard ya. Dashboard dari profil bisnis Anda. Klik berikutnya. Tambahkan foto toko Anda, tampilkan produk dan bagian dalam tempat bisnis Anda kepada pelanggan. Nah, ini Anda bisa masukkan ya foto-foto ya, seperti interiornya seperti apa, eksterior atau tampak luarnya seperti apa, bahkan nantinya daftar karyawan Anda, foto karyawan Anda juga bisa Anda tampilkan di sini. Kegiatan operasional dari bisnis Anda bisa tampilkan di sini. Jadi ini hampir mirip seperti ketika Anda di Facebook memiliki akun fanpage ataupun di Instagram Anda memiliki akun bisnis di mana ada fitur-fitur yang memang bisa menampilkan profil dari bisnis Anda.
Nah, di sini Anda bisa lewati jika Anda belum memiliki foto yang memadai ataupun foto yang bagus untuk ditampilkan di profil bisnis Anda. Kemudian beriklan dengan mudah dan cepat. Mulai iklankan bisnis Anda dengan Google Ads. Nah, di sini ketika Anda menggunakan Google Bisnisku, ya, Anda bisa muncul di hasil pencarian. Namun seringkali untuk bisnis-bisnis yang tidak dioptimasi, maka mereka tidak akan muncul di bagian teratas seperti ini. Nah, untuk profil bisnis yang memang membutuhkan jangkauan lebih luas, nantinya profil bisnis bisa beriklan dengan Google Ads, ya, di mana Anda bisa menggunakan tipe campaign seperti Smart Campaign, Discovery Campaign, Search Network maupun Display Network, ya. Anda bisa menggunakannya di sini. Nah, di sini jika Anda ingin menggunakan fitur gratis dari profil bisnis Anda, di sini Anda tidak perlu untuk mulai beriklan karena nanti kita juga akan bisa, jika profil bisnisnya sudah dilengkapi, Anda sudah siap untuk beriklan, maka Anda bisa ada opsi, ya, ada opsi nanti untuk mulai beriklan dengan Google Ads. Nah, kita akan lewati. Profil bisnis Anda hampir siap, Anda dapat terus melakukan perubahan dan pengeditan pada profil Anda kapan saja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa semua informasi yang ada pada profil bisnis Anda itu bisa diubah di bagian dashboard, ya. Ketika nanti profil bisnis Anda sudah masuk ke bagian dashboardnya. Kemudian klik lanjutkan. Selamat datang di Google Bisnisku. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi. Nah, sampai di sini artinya Anda sudah berhasil membuat sebuah profil bisnis di Google My Business.